Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Berlayar by Afrainbow. Nah, berhubung sekarang itu sudah bulan Oktober, ini di minggu-minggu terakhir Oktober. Wah, gak kerasa ya, ternyata kita udah berapa bulan tuh sejak pandemi masuk ke Indonesia. Resminya tuh kalau gak salah di bulan Februari akhir gitu ya, atau awal Maret. Ternyata selama beberapa bulan itu ada banyak hal yang terlewatkan. Kalau teman-teman yang mungkin udah lulus dari kuliah, mungkin yang teman-teman rasakan akan beda dengan apa yang teman-teman yang masih sekolah atau kuliah rasakan selama pandemi ini. Yang menarik adalah karena kebetulan aku akhir-akhir ini lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, dan sering diskusi juga tentang gimana sih perkembangan di sekolah, tentang situasi pandemi ini dan apa pengaruhnya ke sekolah, apa pengaruhnya ke anak, ke guru gitu, ke sistem secara keseluruhan dan lain-lain. Ada satu hal yang menarik buat aku yang mungkin ini jarang disorot dalam bahasan dampak pandemi. Dengan situasi pandemi kayak gini, sekolah-sekolah, kuliah-kuliah semuanya berubah format jadi online. Mau gak mau, semuanya harus dipaksa untuk beradaptasi. Di sisi lain ini bagus sih, karena kita seolah kayak dipacu untuk lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Sekolah-sekolah yang dulunya masih bingung gimana cara menggunakan fitur-fitur internet, akhirnya sekarang udah lebih lancar. Sudah terbiasa menggunakan fitur-fiturnya dan guru-guru dipaksa belajar. Dan bukan cuma guru-guru aja, bahkan murid-murid dan orang tuanya pun ikut belajar juga tentang penggunaan internet untuk sekolah. Tapi dalam situasi pembelajaran internet itu ada hal yang gak bisa didapatkan selama pembelajaran online. Salah satunya itu adalah gimana kita mengembangkan emosi anak atau emosi siswa gitu, yang biasanya itu didapat dari kegiatan mereka sehari-hari di sekolah. Ini aku bicara untuk usia SD mungkin ya, usia SD, SMP gitu, yang hubungan nyata itu sangat penting untuk perkembangan emosinya mereka. Hubungan nyata itu dengan berbagai konfliknya, dengan mereka bisa melihat langsung ekspresi dan lain-lain, itu sangat penting untuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah. Mereka belajar berhubungan dengan temannya, mereka belajar berdiskusi, mereka belajar mempresentasikan idenya dan melihat ekspresi teman-temannya. Mereka belajar ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, gimana cara menyelesaikan masalahnya dan lain-lain gitu. Itu hal-hal yang berharga tapi luput dari perhatian selama pembelajaran online. Dan yang menarik juga adalah karena pandemi itu kan sekolah-sekolah mulai online tuh sejak akhir semester tahun ajaran kemarin ya. Artinya misalnya kalau teman-teman yang masih kelas 3 SD misalnya, ketika mulai online, kemudian mereka sekarang kan sebenarnya statusnya udah kelas 4. Tapi ketika dilihat-lihat lagi, ternyata perkembangan emosi mereka tuh kayak tertunda gitu loh, tertunda setahun. Jadi kan kalau untuk anak SD itu perkembangan emosi di setiap tingkatan SD-nya tuh ada kekhasannya masing-masing ya. Oh mungkin di tingkatan ini mereka harus belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Di tingkatan ini mereka belajar gimana berinteraksi dengan temannya, mulai ada geng-geng kecil yang harus diselesaikan dan lain-lain gitu kan. Nah tapi karena mereka istilahnya terhenti ketika di akhir tahun ajaran kemarin, akhirnya ketika disurvei lagi, dilihat lagi, diobservasi lagi anak-anaknya sekarang, ternyata meskipun pengetahuan mereka tuh sudah masuk ke pelajaran kelas 4, tapi perkembangan emosinya masih di kelas 3. Wah ini gak kebayang ya ketika misalnya mudah-mudahan gitu di tahun 2021 kita udah bisa offline lagi, udah bisa masuk lagi misalnya, kebayang dong ada gap perubahan perkembangan emosi
yang harus diperhatikan oleh guru-guru, oleh sekolah, oleh orang tuanya juga gitu. Bahwa anak-anak ini secara keilmuan mungkin memang udah di tingkat yang lebih atas, tapi secara emosi mereka terhenti di tingkatan sebelumnya karena kayak istilahnya terpaus gitu ketika mereka mulai online itu. Itu sih yang kadang luput dari bahasan-bahasan tentang pandemi, apalagi bahasan tentang efeknya gitu. Kebayang gak sih teman-teman, itu kita bicara anak SD ya, yang setiap tahapan kelasnya itu punya fokus perkembangan emosinya masing-masing gitu. Nah sekarang coba deh kita bicara tentang usia SMA yang udah besar mungkin. Di usia SMA sudah jelas hubungan sosial bersama teman itu untuk usia-usia SMA itu jauh lebih penting dibandingkan hubungan mereka dengan orang tuanya. Maksud di sini lebih penting adalah anak-anak usia SMA, SMP, SMA itu mereka lebih percaya ke temannya dibanding percaya ke orang tuanya. Dan itu bisa didapatkan jika mereka berada di lingkungan teman-teman yang positif atau di lingkungan teman-teman yang atau di lingkungan sekolah yang mendukung gitu. Kebayang gak sih dengan situasi online kayak gini, otomatis mereka hubungannya secara online, dan karena kegiatan online itu nggak sepadat kegiatan sekolah offline gitu ya, karena kan kalau online cuma dapat istilahnya cuma transfer informasi aja, tapi nggak transfer nggak transfer pembelajaran soft skill yang nggak terlihat gitu loh, seperti gimana cara menyelesaikan masalah, gimana cara mereka berorganisasi dan lain-lain gitu, itu nggak didapat selama pembelajaran online ini. Dan kebayang nggak sih ketika misalnya apalagi yang kelas 3 nih, mereka kehilangan beberapa bulannya ini untuk perkembangan emosi mereka, terus tiba-tiba nanti mereka masuk ke kuliah dengan gap emosi itu gitu. Kebayang dong apa yang hilang dari diri mereka gitu. Apa yang seharusnya ketika masuk kuliah itu mereka sudah sampai di tahap perkembangan emosi yang ini, tapi terhenti sementara karena selama pandemi mereka nggak mendapatkan masalah-masalah itu selama SMA. Jadi ketika masuk kuliah mereka nggak dapet itu. Atau contoh lainnya ketika teman-teman yang masih kuliah ya, ketika kuliah di kehidupan normalnya gitu, kalau kita kuliah offline kita kan pasti masalah di kuliah itu kan gak cuma tentang masalah kita bagaimana kita mengejar nilai atau memahami pelajarannya, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman, kita berorganisasi, ketemu banyak orang dan lain-lain. Itu kan yang membentuk, yang jadi salah satu nilai plus ketika kita kuliah. Nah, ketika kuliah ini berubah menjadi online, apa? Selain transfer informasi, apalagi gitu yang bisa didapatkan? Mungkin masih bisa sih organisasi-organisasi secara online gitu ya, yang interaksinya cukup aktif dan lain-lain gitu. Tapi apakah permasalahan-permasalahan yang ditemukan online itu bisa membentuk perkembangan emosi mereka sesuai atau sama ketika mereka menghadapi masalah itu secara offline? Beda dong ya kalau misalnya kita bermasalah nih sama teman kita, offline tuh kerasa banget kan. Tanpa teman kita teriak marah-marah pun kita kadang bisa ngerasa bahwa oh ini orang gak setuju nih sama kita, oh ini kayaknya belum saatnya nih kita ngomongin gini dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa berinteraksi dan melihat langsung ekspresi mereka, gimana caranya mereka menyampaikan sesuatu dan lain-lain. Tapi ketika online semua itu berubah. Gimana kita tahu seseorang itu nggak setuju dengan pendapat kita kalau dia nggak benar-benar membicarakan itu atau ngechat itu, atau kalau kita nelpon ya kedengeran suaranya agak marah, tapi itu akan sangat beda ya kita melihat ekspresi secara online dan offline. Nah itu sih yang sedang dikhawatirkan dengan masa jeda ini ya selama online ini. Di sisi lain itu bagusnya kita mendapatkan banyak informasi yang banyak, yang nggak terbatas gitu. Kita bisa dapat informasi apa aja, kita bisa belajar apa aja dengan waktu yang istilahnya bisa jadi lebih luang karena kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Tapi ada hal-hal yang hilang itu tuh secara offline. Apakah ketika mereka di rumah mereka mendapatkan perkembangan emosi itu yang sesuai dengan usianya mereka, atau justru karena orang tuanya juga sedang
kelabakan ya menghadapi atau beradaptasi dengan situasi ini, hal-hal itu menjadi abai untuk diperhatikan. Padahal itu penting untuk kehidupan mereka di selanjutnya. Itu sih. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat yang lain tentang ini, boleh banget share pendapatnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode podcast berlayar berikutnya.